Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade Investment. Pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan membahas beberapa cryptocurrency, yaitu Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Dogecoin, DOT, EOS, BNB, XRP, dan XLM. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade Investment tidak terima titip dana trading. Kemudian juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, ini bahasan akan saya satukan ya supaya memberikan update teknikal untuk teman-teman semuanya ya. Seperti ini bahasannya. Oke, kita akan mulai bahasanya dari Bitcoin. Oke teman-teman, ini adalah chart Bitcoin ya. Ini chart Bitcoin dalam daily. Ini saya berikan update untuk teman-teman bahwa dari ini swing high ke swing low ya, ke swing low di sini. Bitcoin dalam hari ini progres kenaikannya adalah dia berbentuk candle adalah green marubosu atau marubosu hijau. Ini artinya adalah ya, artinya di candle terakhir ini adalah Bitcoin percaya diri untuk naik teman-teman ya, percaya diri untuk naik. Jadi dari sekitar 630 juta, harga 60 juta hari ini closingnya itu tepat di high-nya candle kemarin. Dan closingnya saat ini ketika saya bikin video ini adalah di atas MA 200, which is ini bentuk candle seperti ini sebenarnya mengindikasikan bahwa market cukup percaya diri dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi kenaikan saat ini. Sebenarnya para pelaku pasar yang positioning di Bitcoin saat ini sedang percaya diri untuk hold Bitcoin. Ini sudah hari ke-5, 1, 2, 3, 4, 5 hari di dalam daily candle dari Bitcoin ini berada di atas MA 200. Kemarin sempat turun teman-teman, kemarin sempat turun sampai ke 638, hari ini per saya bikin ini adalah di 665. Jadi titik penting yang teman-teman mesti perhatikan untuk saat ini dari resistan candle kemarin ada di 670. Jadi catat aja di 670 ya, kisaran ini ya, di sekitar 670. Atau kita gunakan ini aja di 670, teman-teman mesti perhatikan. Ya, di kisaran 670 ini mesti perhatikan karena itu adalah candle high yang pernah dicapai dalam 5 hari ini. Untuk support ya, untuk support karena kemarin sempat turun, closingnya adalah di 640-an, jadi gunakan saja supportnya adalah low-nya kemarin ya teman-teman, di sini di kisaran 640. Terus kemudian kalau teman-teman mau gunakan support di bawahnya adalah di 630 ya, 630. Jadi 630, terus kemudian supportnya 630, 640, terus kemudian resistannya ada di 670 dan 690. Teman-teman perhatikan di situ. Itu adalah titik penting Bitcoinnya. Terus kemudian saya cek, oke, yang titik kemarin pada saat turun di sini. Nah ini juga di area sini teman-teman, ini perhatikan juga ya, kisarannya di 670 ini memang cukup alot ya. Sudah 5 hari belum berhasil keluar dari area itu. Perhatikan saja di 670, 690 untuk resistan. Kalau kita lihat dari indikator moving average ya, harganya kan sekarang tepat berada di moving average 200. Terus kalau kita gunakan indikator MACD udah bagus ya, harga MACD histogramnya di atas 0 ya, di atas 0 walaupun kemarin sempat ada penurunan. Bar histogramnya seperti ini turun, harganya naik ya teman-teman. Ini menjadi kewaspadaan tersendiri apakah MA 200-nya ini akan bisa di break oleh Bitcoin. Kalau dari indikator MACD line dan signal, MACD line menari-nari di atas MACD signalnya teman-teman ya.
Jadi ini secara pergerakan dari indikatornya semuanya masih oke, tapi indikator sifatnya adalah tambahan. Jadi teman-teman tetap harus melihat di bentuk candlenya. Candlenya saat ini udah percaya diri, tinggal dorongan volumenya ya harus besar untuk bisa menjebol resistannya. Nah, kita akan lihat, kita tambahkan ini teman-teman, kita tambahkan moving average. Coba ya, kita tambahkan moving average 2 untuk melihat kekuatan tren. Moving average-nya adalah kita tambah warna merah, moving average 5 ya. Oke, kemudian kita tambahkan moving average 20. Ya, seperti ini. Oke, sekarang untuk moving average 5 di atas MA20 cukup jauh. Jadi secara tren pergerakan apabila kita lihat hanya dari MA20 dan 5, harga saat ini berada cukup jauh di atas MA20. Artinya secara kekuatan naik dari Bitcoin ini adalah cukup kuat. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk melihat kekuatan tren dari MA5 dan MA20. Itu adalah update harga saya untuk Bitcoin. Akan saya lanjutkan ke Ethereum teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti ini adalah kondisi untuk harga Ethereum teman-teman. Ini saya akan berikan seperti ini. Oke, Ethereum harganya seperti yang ada di layar ya. Dia saat ini harganya berada di atas MA5, kemudian MA5 di atas MA20 dan di atas MA200. Jadi untuk Ethereum ini sudah masuk ke fase perfect bulls ya teman-teman ya, perfect bulls ya. Jadi dia sudah masuk ke bull yang sempurna karena indikasinya adalah MA5 yang merah berada di atas MA20 dan berada di atas MA200-nya ya teman-teman. MA200-nya saya beri warna yang berbeda saja supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas perbedaannya ya. MA200 saya beri warna yang agak tebal. Nah, seperti ini. Jadi dia udah masuk perfect bull atau bull yang sempurna. Harganya sudah 1 2 3 4 5 6 ya. 6 hari dia bermain di retracement 50. Jadi ini semacam menunggu seperti itu. Konsolidasi setelah terbang cukup jauh ya. Secara indikator oke ya, secara indikator oke. MA lain maksud saya MACD lainnya di atas MACD signalnya di sini, yang biru berada di atas yang merah. Terus kemudian histogramnya juga gemuk. Nah, volumenya ini untuk bisa naik diperlukan volume yang kencang juga ya teman-teman. Kita lihat dalam beberapa hari, kita lihat dalam kenaikan ini juga tren volumenya adalah meningkat. Namun demikian akan lebih bagus lagi kalau dalam kenaikan volumenya adalah seperti yang sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk support dari Ethereum ini ada di berapa ini? 44 juta, 44,76 juta untuk supportnya. Untuk resistannya ada di 49,36 juta ya. Secara bentuk candle bagus sekali dan hampir menemui resistannya. Resistan terdekatnya kita gunain resistan candle saja, yaitu di kisaran 6,7 ya teman-teman ya. Kalau resistan puncaknya adalah di resistan atasnya adalah ada di 49, di sini ya 49,36. Kalau yang di candlenya itu ada di 46,89. Itu adalah update saya untuk Ethereum. Oke teman-teman, saya lanjutkan berikutnya. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah ADA atau Cardano. Bagus sekali ya ADA atau Cardano, pergerakannya seperti ini. Ya teman-teman lihat, ini adalah ADA atau Cardano. Secara indikator volume oke ya, volume oke. Indikator MACD-nya bagus banget ya. Terus kemudian juga tren dari MACD line terhadap MACD signalnya juga sangat bagus, menjulang ke atas. Apakah akan seperti ini? Kita akan coba lihat resistan dari ADA seperti ini teman-teman. Nah, ada progres pergerakannya menurut saya bagus sekali. Dia juga sudah di atas
MA 200 secara komposisi harga saat ini berada di atas MA 5, MA 20 dan MA 200. Jadi untuk ADA sudah masuk ke perfect bull atau bull yang sempurna teman-teman ya. Bull yang sempurna istilahnya udah ngegas. Untuk hari ini dia supportnya di 25600 sudah berhasil dia tinggalkan, sehingga dia mengambil support yang ada di atasnya di 28200 ya teman-teman. Untuk resistan berikutnya dia ada di 31800. Ini bagus sekali teman-teman. Pergerakan dari ADA bagus sekali, dan saya kemarin sempat positioning lagi ketika harganya di kisaran 25 ya teman-teman. Jadi dalam kenaikan ketika terkoreksinya kecil-kecil saja, koreksi-koreksi yang hanya sampai 23 atau 38 retracement, itu kalau saya pribadi tidak perlu takut untuk tetap hold seperti itu. Ini adalah update saya untuk ADA. Berikutnya akan saya lanjutkan. Oke, teman-teman, berikutnya adalah Matic ya. Matic secara harga juga sudah perfect bull, yaitu MA 5 di atas MA 20 dan di atas MA 200 ya. Harganya bagus, sudah ngebull. Kita lihat sekarang juga dia juga sudah mulai retest 3 hari ini, ngetes resistan di 38 retracement teman-teman ya. Di sini dia udah ngetes resistan 38 retracement, resistannya jadi masih di 20900. Untuk support candle-nya dia ada di sini, support candle-nya dia ada di kisaran 18175, kemudian ada di 16400 teman-teman ya. Perhatikan titik itu. Untuk volumenya oke ya, oke. Namun demikian untuk dorongan volume yang kenceng perlu yang lebih besar seperti ini untuk menjebol resistan-resistan pentingnya ya. Perhatikan nanti di 24500 ini adalah juga ada historic candle di sini ya. Ini mungkin cukup berat, tapi kalau volume dorongannya kenceng, kemungkinan besar Matic akan berlanjut ya teman-teman. Secara indikator ini MACD oke, MACD lain di atas MACD signal, yaitu yang biru di atas yang merah. Terus kemudian MACD histogramnya berada di atas 0. Oke, teman-teman, itu adalah update saya untuk Matic. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk Dogecoin teman-teman ya. Doge seperti ini secara harga juga sudah perfect bulls. Jadi memang kondisi kenaikan beberapa hari ini membuat rata harga MA 5 di atas MA 20 dan di atas MA 200-nya, rata-rata seperti itu. Nah, seperti ini ya, ini adalah bentuknya. Dan untuk Doge ini dia masih harus ketemu resistan 4366 ya. Untuk support dari candlenya dia bisa digunakan di 3630 ya teman-teman, seperti kemarin 3630. Kemudian ada support MA 200-nya ada di 3000. Kalau support paling kuat, tapi rasanya kok sangat mungkin tidak untuk ditempuh sekarang, adalah di 2300-an ya teman-teman. Secara volume masih belum kelihatan ya. Mungkin kurang menarik ya orang-orang positioning di altcoin yang lain. Secara MACD sebenarnya oke, cuman nggak segemuk pada saat trending dulu. Terus histogramnya oke, tidak segemuk pada saat trending dulu. Dan MACD lainnya di atas MACD signalnya oke, tetapi trendingnya kurang ya teman-teman. Jadi mungkin inilah yang membuat Dogecoin juga tidak sekenceng dulu ya teman-teman. Itu yang saya bisa sampaikan untuk Doge. Kemudian adalah ya teman-teman, berikutnya adalah DOT atau Polkadot. Polkadot belum masuk ke bull ya, karena masih di bawah MA 200. Kalau secara MA 5 dan MA 20 ya harganya sudah di atas MA 20. Harga MA 5-nya sudah di atas MA 20, tetapi belum di atas MA 200. Jadi ini kalau istilahnya trennya dia belum masuk ke fase bullish yang sempurna. Walaupun untuk DOT saat ini sudah bisa bertahan di atas 23,6 retracement atau di atas 289.000 teman-teman ya. Secara volume ada, tetapi ya belum ada spike yang sangat tinggi sekali. Tapi tren dari volumenya adalah up. Kemudian untuk indikatornya oke, ada pelemahan sedikit.
Untuk MACD line di atas MACD signal ya cukup oke ya teman-teman. Cuman ini naiknya memang cukup pelan untuk dots ya. Dots untuk resistan, untuk support ada di 289.000, resistan ada di 374.000. Saya lanjutkan berikutnya teman-teman. Ya, berikutnya adalah EOS teman-teman. Nah, EOS juga sama. Secara harga masih berada di bawah ini MA 200 ya. MA 200 jadi belum masuk perfect bull. Harganya sendiri udah di atas MA 5 dan MA 5 di atas MA 20, namun belum masuk ke perfect bull. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, harganya masih jauh di bawah resistannya. Resistannya ada di 87.000 ya teman-teman. Untuk support bisa digunakan di 60.000 dan juga ada di 46 ya. Secara indikatornya semuanya oke, tapi sangat tipis kenaikannya. Baik, teman-teman, berikutnya saya lanjutkan ke bahasan berikutnya adalah BNB. Baik, teman-teman, ini adalah BNB, Binance Coin ya. Binance Coin secara harga belum perfect bulls. Kenapa belum perfect bulls? Karena MA 20-nya dia masih di bawah MA 200 ya. Masih di bawah MA 200, masih ada resistan. Kelihatan belum ngegas seperti itu. Kalau kita tarik resistannya seperti ini, dia sudah berada di retracement, hampir menembus retracement 38 seperti ini. Tapi kalau kita lihat rata harganya itu belum perfect bull ya teman-teman. Secara indikator sudah mulai ada ini apa istilahnya, MA line sudah mulai membuka, sudah mulai trending menjauhi MACD signalnya, histogramnya sudah mulai ngangkat, hanya volumenya kurang banyak untuk mengangkat atau menjebol resistan ini teman-teman ya. Untuk resistan ada di 5, sebentar teman-teman, saya jarang beli, 5.800.000 ya, 5.800.000, support ada di 4.800.000. Kemudian saya lanjutkan adalah oke teman-teman, berikutnya adalah XRP. Secara harga juga XRP sendiri belum perfect bullish. Kenapa? Karena MA 20 yang warnanya biru masih berada di bawah MA 200. Jadi dia masih belum perfect bull ya. Nah, seperti ini. Kalau harganya sendiri sudah 3 hari ini konsolidasi, dan dalam konsolidasinya itu sempat hampir mengetes di 15.665, itu di retracement 38. Sehingga untuk support gunakan saja di 13.450 ya. Kemudian support berikutnya ada di 12.500. Resistan ada di 15.600. Secara volume ada sedikit peningkatan tapi belum signifikan ya. Kalau mau kenceng ya harus ada dorongan volume yang kenceng ya. Secara indikator MACD line sudah mulai membuka. Membuka itu seperti ini ya teman-teman. Ini sudah mulai membuka tapi belum kelihatan sangat trending bukaannya ya. MACD histogramnya juga sudah mulai higher atau lebih tinggi seperti itu. Oke, berikutnya adalah teman-teman, berikutnya XLM IDR juga secara harga saat ini dia belum perfect bullish. Kenapa? MA 5 dan 20-nya dia masih berada di bawah MA 200. Untuk hari ini XLM progres kenaikannya bagus ya, bagus. Dia berada di atas 5.022, closingnya saat ini kan ada di 5.150. 5.022 adalah resistan pertama atau di retracement 23,6% teman-teman ya. Untuk support itu gunakan candle di 4.500, untuk support ada di 4.500 ya. 4.500 ya, 4.400-an sampai 4.500 ya di area sini. Ini supportnya. Oke.
Terus kemudian resistan ada di MA 200 5.850 dan 6.300. Secara umum yang dapat saya sampaikan bahwa saat ini barang-barang yang saya bahas tadi teman-teman, yaitu ada Bitcoin, Ethereum, Cardano, Matic, Dogecoin, EOS, BNB, XRP, dan XLM saat ini sedang pada fase naik semuanya teman-teman ya, pada fase naik semuanya. Jadi dalam fase naik ini sangat mungkin akan ada koreksi-koreksi kecil ya. Sepanjang koreksinya itu hanya dalam 0 sampai 238 retracement, itu menurut saya masih wajar ya. Jadi teman-teman saya coba akan gambarkan. Kalau misalkan teman-teman nanti ketemu barang-barang yang naik seperti ini ya. Kalau dalam kenaikan-kenaikan itu ada koreksi-koreksi ya. Koreksi itu kan seperti ini. Kalau koreksinya hanya sampai 23 ya, 38 itu masih wajar teman-teman ya. Bahkan koreksi sampai 50 pun juga masih wajar. Silahkan teman-teman buka di Fibonacci saya tentang bahasan Fibonacci yang penting, judulnya kayak gitu. Itu akan memberitahu teman-teman bahwa ada beberapa tingkat koreksi yang teman-teman mesti perhatikan. Intinya sih kalau barang-barang sedang start ngegas, biasanya kalau memang dorongan dari market itu begitu kuat, dia koreksinya nggak begitu mengkhawatirkan teman-teman. Jadi ketika ada riak-riak kecil, turun-turun kecil itu tidak ada masalah kalau menurut saya. Begitu teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.